Selamat datang teman-teman dari Gereja Bethel Teens Kelapa Gading. Hari ini, di masa sekarang ini, kita akan menyampaikan firman Tuhan. Saya beri judul firman Tuhan ini adalah perkataan benar, hasilkan tindakan benar. Coba ulangi lagi, perkataan benar, hasilkan tindakan benar. Mari kita baca firman Tuhan dari 1 Timotius 4 ayat yang ke-12 yang berbunyi, "Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena kau muda. Jadilah teladan bagi orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu." Ada 5 hal yang Tuhan mau anak-anak remaja, anak-anak muda pegang ini sebagai dasar hidupnya. 5 hal ini aja dilakukan, saya percaya hidup saudara pasti akan lurus. Hidup saudara akan memuliakan nama Tuhan. Hidup teman-teman akan menjadi hidup yang diberkati oleh Tuhan. Apa itu kelima hal itu? Yang pertama adalah kita harus jadi teladan dalam perkataan, dalam tingkah laku, dalam kasih, dalam kesetiaan, kesucian. Nah, di sesi saat ini kita akan bahas dengan satu yang pertama, yaitu bicara tentang perkataan. Nah, saudara, kalau Tuhan sudah suruh kita jadi teladan dalam perkataan, pasti Tuhan mampukan kita untuk kita berjalan di dalam hidup kita dengan kata-kata yang sesuai dan yang seperti Tuhan mau dalam hidup kita. Nah, saya kasih contoh. Ini saya sering kasih contoh buat anak-anak muda, anak remaja dimanapun berada. Seandainya ada anak usia 2 tahun, baru 2 tahun, atau 1 tahun baru bisa berjalan. Tiba-tiba sang ayah berkata kepada anak yang masih kecil ini, yang baru bisa berjalan ini, baru bisa berdiri mungkin, belum bisa berjalan, "Nak, tolong ambilkan itu galon air, bawa ke sini." Anak usia 1 tahun disuruh bawa air 1 galon. Dan mungkin anak ini pria. Papanya terus kasih semangat sama anak ini. "Ayo nak, kamu pasti bisa. Kamu pasti kuat nak." Anaknya udah sekuat tenaga, angkat, tapi nggak kuat, tapi nggak mampu. Karena memang masih kecil. Nah, apa yang terjadi? Papanya terus dukung anaknya. "Ayo nak, terus semangat nak, semangat nak." Sampai akhirnya, jangankan terangkat, kegeser pun tidak itu galon. Menurut teman-teman, siapa yang salah? Anaknya yang gak bisa ngangkat, atau papanya yang agak sedikit, maaf, mungkin agak gila? Mungkin kita berpikir ya papanya lah. Ya, papanya nggak tahu kondisi anaknya yang baru mulai bisa berdiri, disuruh ngangkat sesuatu. Nggak akan bisa, nggak akan mampu, nggak akan sanggup. Tapi dengar baik-baik, sekarang yang perintahkan adalah Tuhan untuk kita jadi teladan dalam perkataan kita. Nah, kalau Tuhan sudah perintahkan kita, dengar baik-baik, Tuhan kenal pribadimu, kenal isi hatimu, kenal kemampuanmu, kenal siapa dirimu. Tuhan tahu semuanya. Nah, kalau Tuhan sudah suruh perintahkan kita jadi teladan dalam perkataan, Tuhan pasti sanggup menolong kita untuk kita melakukannya. Nah, mungkin teman-teman berkata begini, "Wah, zaman sekarang mah beda sama zaman dulu. Kalau dulu mungkin masih toleransi, masih perkataan-perkataan tutur kata yang baik, masih dijaga, saling menghormati. Kalau sekarang mana mungkin bisa. Kata-kata itu, wah, sekarang mah lebih banyak mencibir, nyinyir, menjelekkan, menjatuhkan. Mana mungkin bisa." Dengar baik-baik anak-anak remaja yang dikasih Tuhan. Zaman boleh berubah, tapi dengar baik-baik, kamu punya Tuhan yang tidak berubah sejak dari dulu sampai sekarang. Tuhanmu tidak berubah.
Dia mampu, dia sanggup, dia menjaga hidupmu. Hari ini dengar baik-baik. Jadi seperti apa yang harus kita katakan? Kita nggak tahu berkata-kata apa. Apa ini yang boleh, apa yang nggak boleh. Dengar, hari ini kitab Efesus bilang seperti ini. Efesus 4 ayat 9 saya akan bacakan buat teman-teman. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Jadi, perkataan seperti apakah yang Tuhan mau? Perkataan yang Tuhan kehendaki buat anak-anak muda lakukan. Mudah, dimana ketika kita berkata-kata, mengeluarkan sebuah kata-kata, orang yang mendengarnya beroleh kasih karunia, beroleh sesuatu yang baik. Orang yang mendengarnya dikuatkan, karena Alkitab bilang jangan ada kata kotor keluar, tetapi perkataan yang baik yang untuk membangun. Perkataan di mana kita sesuatu yang baik yang selalu bisa keluar dari mulut kita. Nah, hari ini bagaimana dengan perkataan kita? Apakah ketika kita berkata-kata ada orang justru dijatuhkan? Ada orang justru ketika mendengar kata-kata kita, mereka justru malah merasa tertuduh, malah merasa terintimidasi. Kata-kata seperti apa yang selama ini kita katakan? Apakah kata-kata kasar? Ini adalah karakter Kristus. Perkataan ini sangat penting sekali. Karena mulai dari perkataan yang benar, saudara dengar baik-baik, kita akan punya tindakan yang benar. Saudara, hari ini mari kita lihat, setiap kita mungkin bertanya, jadi perkataan yang baik, yang membangun, perkataan yang membawa kasih karunia itu seperti apa? Alkitab bilang jangan ada perkataan kotor. Perkataan kotor itu bukan sekedar maaf, ngomong tai. Bukan. Kata-kata yang tidak membangun, kata-kata yang melemahkan, kata-kata yang mengintimidasi. Inilah yang dimaksud kotor oleh firman Tuhan. Apalagi kata-kata yang tadi saya ucapkan, yang jorok itu. Nah, dengar baik-baik. Kenapa begitu penting? Oh, saya nggak tahu dong. Ketika saya berkata-kata, orang-orang akan tersakiti apa enggak? Dengar baik-baik. Setiap kita hidup, mungkin teman-teman pernah disakiti oleh perkataan, pernah dilukai oleh perkataan. Teman-teman pernah merasa minder karena sebuah perkataan. Tapi teman-teman juga pernah merasa dibangun oleh perkataan, merasa dikuatkan oleh perkataan, merasa ditolong oleh kata-kata, dimotivasi oleh kata-kata yang baik. Jadi setiap kita pernah rasakan itu. Kita tahu mana ini yang baik, mana yang bisa menolong, mana yang bisa membangun, mana yang bisa menguatkan. Kita tahu, karena kita pernah mengalaminya. Nah, hari ini apa yang kita alami yang tidak baik, jangan pernah kita lakukan juga sama orang lain. Perkataan ini sangat penting, karena itu akan membangun seseorang, atau akan melukai seseorang, meruntuhkan seseorang, atau membangkitkan seseorang. Nah, kitab Amsal bilang begini, dari manakah kata-kata ini keluar? Salah satu organ tubuh yang paling penting di dalam berkata-kata, kita tahu semua, namanya lidah. Bayangkan kalau nggak ada lidah. Kalau saya bicara nggak ada lidah, susah. Susah. Gak bisa. Susah. Ada lidahnya nggak berfungsi, nempel di langit-langit. Susah. Susah sekali. Lidah ini begitu penting untuk menyampaikan kata-kata. Itu sebabnya Tuhan bilang di dalam kitab Amsal 18 ayat 21. Amsal 18 ayat 21 saya akan bacakan. Hidup dan mati dikuasai lidah,
Bayangkan, hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Berarti lidah itu sangat penting. Saking pentingnya. Saya kasih ilustrasi aja. Kalau sekarang Anda main ke Istana Negara di Bogor, tempat Pak Jokowi bekerja, Presiden Republik Indonesia. Saudara datang ke sana, ke depan pintu gerbangnya, terus Anda teriakan kata-kata yang baik. Ayo bangun negeri, terima kasih Pak Presiden. Wah, Anda teriak kata-kata yang baik. Mungkin Anda akan disambut. Mungkin Anda akan mendapat perlakuan yang baik. Karena kata-kata yang keluar itu baik. Tapi coba Anda datang ke sana, teriak-teriak, maki-maki, mengata-ngatai, menghujat. Wow. Saudara dari Istana Presiden di Bogor akan pindah ke sel di penjara. Kenapa? Karena kata-kata itu akan bisa merubah hidup kita. Sangat penting. Itu sebabnya Alkitab bilang, hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Nah, seperti apa lidah? Tuhan kasih ilustrasi bagaimana pentingnya itu lidah. Yakobus 3 ayat 2-12. Saya akan bacakan beberapa ayat dulu buat saudara. Ayat 2, sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang sempurna, yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Kita mengenakan kekang pada mulut kuda, sehingga ia menuruti kehendak kita. Dengan jalan demikian, kita dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Dan lihat saja kapal-kapal, walaupun amat besar dan digerakkan oleh angin keras, namun dapat dikendalikan oleh kemudi yang amat kecil, menurut kehendak jurumudinya. Demikian juga lidah, walaupun suatu anggota yang kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Saudara, ada dua gambaran, contoh, bayangan tentang lidah. Yang pertama, Alkitab bilang dia seperti kekang kuda. Saudara, kuda itu kuat. Kuda itu cepat, saudara. Tapi dengar baik-baik, untuk mengendalikan kekuatan dan kecepatan kuda, ada yang namanya kekang. Nah, kekang ini seperti lidah, kata firman Tuhan, di dalam tubuh manusia. Jadi lidah bisa mengendalikan sesuatu yang terlalu cepat, sesuatu yang kuat, bisa dikendalikan oleh lidah kita. Saudara, banyak lidah kita nggak terkendali. Saudara, tubuh kita nggak terkendali. Sehingga kita memperkata-katakan yang jahat, yang buruk. Sehingga apa yang kita lakukan terpengaruh oleh kata-kata kita sendiri. Saudara, banyak orang nggak pernah berpikir dahulu, tapi berkata-kata dulu, terlalu cepat. Nah, orang yang bisa menguasai lidah, kata firman Tuhan, dia bisa, saudara, menjaga hidupnya, mengendalikan hidupnya. Itu kata firman Tuhan, saudara. Nah, saudara, bagaimana saudara? Saudara bisa mengekang, menahan, menjaga dari kekuatan lawan, kekuatan musuh. Saudara harus menggunakan kekang, yaitu lidah kita. Banyak orang berkonflik karena tidak bisa menjaga lidahnya. Saling menjatuhkan, saling menjerumuskan satu dengan yang lain. Yang kedua, Alkitab bilang seperti kemudi kapal. Zaman dulu kapal-kapal yang besar digerakkan oleh angin, saudara. Kapal ini akan menghadapi angin. Supaya dia bisa bergerak juga perlu angin. Namun kapal yang besar ini, yang selalu kena angin, kena badai, kena ancaman, saudara, bisa dikendalikan oleh kemudi yang kecil. Dan kemudi ini seperti lidah di tubuh manusia. Saudara, dia bisa mengendalikan, mengarahkan, saudara. Bisa menjaga dari serangan-serangan, saudara. Saudara, selama ini mungkin ada serangan-serangan dalam hidup kita. Dengar, Tuhan mau saudara bisa mengendalikannya. Dari mana? Dari perkataan kita.
Karena perkataan yang benar akan menghasilkan tindakan yang benar, saudara. Saudara, ada kekuatan yang besar, ada sesuatu yang luar biasa. Kuda bicara tentang kekuatan, bicara tentang kemampuan kita, bicara tentang apa yang bisa kita lakukan. Kapal bicara tentang kebesaran, saudara. Itu pun semuanya, kalau kita tidak bisa kendalikan, kebesaran kita, jabatan kita, kekuatan kita bisa menghancurkan hidup kita sendiri. Tuhan mau kita bisa mengendalikannya. Dan anak-anak muda dengar ini baik-baik. Tuhan berkata, jadilah teladan dalam perkataanmu. Artinya saudara bisa menjadi teladan dalam perkataan. Seperti apa juga lidah. Lihatlah betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Lidah pun adalah api. Ia merupakan suatu dunia kejahatan yang mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita. Sedang ia sendiri dinyalakan oleh api neraka. Semua jenis binatang liar, burung-burung, serta binatang-binatang menjalar dan binatang-binatang laut dapat dijinakan dan telah dijinakan oleh sifat manusia. Tetapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah. Ia adalah sesuatu yang buas, yang tak terkuasai, dan penuh racun yang mematikan. Dengan lidah kita memuji Tuhan Allah. Dengan lidah kita juga kita mengutuk, saudara, manusia yang diciptakan Tuhan. Yang ketiga, lidah bicara seperti api, kecil namun bisa membakar, saudara. Kita mungkin sering bergosip, gosip sini, gosip sana, saudara. Gosip ini diceritakan lagi kepada yang lain percaya dan gosipin lagi, dan ceritakan lagi, saudara. Nggak enak digosipin, saudara. Dan cerita-cerita itu, saudara, menjadi cerita-cerita yang berterus, saudara, seperti efek domino, saudara, dan membahayakan sekali. Itulah dia kekuatan lidah, saudara. Itu dia, saudara. Seperti apa lagi? Seperti binatang buas, seperti binatang liar, seperti binatang yang memiliki racun yang mematikan, saudara. Kalau kita tidak bisa menguasainya, saudara, kita seperti akan berhadapan dengan api kecil, namun itu akan bisa membakar sesuatu yang besar dalam hidup kita. Kita seperti berhadapan dengan binatang-binatang buas yang membahayakan. Saudara, hanya dengan perkataan, saudara. Itu sebabnya firman Tuhan dalam Amsal sekali lagi berkata bahwa hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Gak main-main, teman-teman yang dikasih Tuhan. Itu sebabnya, saudara, bagaimana? Alkitab bilang begini, dari mulut yang satu keluar berkat, dari mulut yang satu juga keluar kutuk, saudara. Dari mulut yang satu keluar puji-pujian kepada Tuhan Allah kita. Dan dari mulut yang satu juga keluar berkat dan kutuk, saudara. Nah, saudara, dengar baik-baik. Ayat 11 bilang begini, ayat 10 bilang begini, saudara. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini, saudara-saudaraku, tidak boleh demikian terjadi. Nggak boleh, saudara. Dari mulut yang satu nggak boleh keluar berkat, keluar kutuk, keluar puji-pujian, keluar cercaan, hinaan. Nggak boleh, saudara. Keluar makian dan keluar juga, saudara, penyembahan. Nggak boleh, kata firman. Nggak boleh terjadi. Kalau firman Tuhan bilang ini nggak boleh, berarti kita akan memilih satu dari dua ini, saudara. Dari mulut saudara akan keluar puji-pujian atau keluar cercaan, keluar berkat atau keluar kutuk, saudara. Dan Tuhan suruh ambil, saudara. Dan katakan begini, adakah sumber memancarkan air tawar dan air pahit dari mata air yang sama? Saudara-saudaraku, adakah pohon ara dapat menghasilkan buah zaitun? Dan adakah pohon anggur dapat menghasilkan buah ara? Demikian juga mata air asin tidak dapat mengeluarkan air tawar. Saudara, jadi saudara dengar baik-baik. Tuhan sudah beri kepada kita kemampuan untuk kita menjadi teladan dalam perkataan kita. Supaya dari mulut kita, saudara, bisa keluar berkat. Dari mulut kita bisa keluar puji-pujian. Dari mulut kita bisa keluar sesuatu yang baik, saudara.
Nah saudara, inilah dia. Sekarang kita lihat siapa kita. Apakah ini ada dalam hidup kita? Apakah kita bisa lakukan apa yang menurut firman Tuhan katakan? Seperti yang saya bilang tadi, Tuhan kenal pribadimu. Tuhan tahu isi hatimu. Tuhan tahu kekuatanmu sejauh mana. Kalau sampai ada yang berkata, Tuhan aku gak bisa. Aku kalau ngomong sama A itu selalu terbawa emosi. Aku kalau ngomong sama papa, sama mama, sama saudara selalu terbawa kekesalan. Susah sekali. Apa yang harus aku katakan? Alkitab bilang begini dalam Kolose 3 ayat 16. Kolose 3 ayat 16, saya akan bacakan buat saudara. Ini ayat terakhir. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu. Artinya apa saudara? Baca firman Tuhan. Baca firman. Gunakan handphone saudara untuk membaca firman saudara, supaya saudara ngerti perkataan Kristus, supaya saudara tahu apa yang Yesus katakan. Mungkin selama ini firman entah sudah jadi nomor berapa, ada di bawah Facebookmu, ada di bawah WhatsAppmu, ada di bawah Telegrammu. Dengar baik-baik. Hari ini maukah saudara kembali kepada firman, supaya saudara bisa mendengar perkataan Kristus. Bagi saudara, teman-teman yang sulit hari ini, Kak, aku masih sulit, aku masih kesulitan. Gak bisa kepada semua orang aku berkata-kata yang membangun. Hari ini saya mau berdoa buat hidup saudara. Saya mau kuatkan saudara bahwa kalau Tuhan sudah berfirman, Dia sendiri yang akan menolong saudara. Saudara harus percaya itu, bahwa Yesus sanggup menolong saudara. Mari kita berdoa. Bapa yang baik yang ada di dalam surga, kami sering jatuh dalam perkataan. Terkadang perkataan yang keluar dari mulut kami, perkataan yang menjatuhkan, menghina, membuat orang terluka. Tapi hari ini Tuhan, ampuni kami Tuhan. Berikan kasih karunia-Mu, agar kami berkata-kata dengan benar, agar kata-kata kami menjadi teladan Tuhan, agar kata-kata kami baik, membawa kasih karunia. Terima kasih Tuhan, ini adalah nilai, satu nilai dari kelima nilai untuk anak-anak muda, anak-anak remaja, yaitu menjaga perkataan. Hari ini Tuhan, biar kami belajar Tuhan, menjaga perkataan kami. Tuhan tolong kami. Kami percaya Tuhan, di tengah-tengah ketidakmampuan kami, ada kasih karunia Tuhan yang akan menyertai kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami musrahkan hidup kami, anak muda di Gereja Bethel Teens Kelapa Gading ini ke dalam tangan-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Setiap kita yang mengasihi Tuhan, mari kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Shalom.